Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. So, di video kali ini aku bakalan ngejawab pertanyaan dari kalian semua. Dan pertanyaannya itu aku udah share di Instagram, WA, sama Facebook. Dan ini pertanyaannya. Aku mulai dari sini aja ya. Dari Deyu. Gitu siapa sih? Tapi aku ingat orangnya yang itu gitu. Katanya punya pacar berapa? Gak punya pacar sih lebih tepatnya. Gak punya pacar ya jawabannya. Next, yang kedua dari Shipa, temen aku. Reres mau tanya, kalau skincare buat muka berminyak yang recommended apa aja? Kalau menurut aku sih ya, aku juga tipikal muka itu berminyak, normal tuh berminyak, kadang normal kadang berminyak gitu. Terus aku pakai pencuci Clear and Clear, nanti aku cantumin di sini si produknya atau sebelah sini. Pencucinya Clear and Clear, terus Fair and Lovely, bagus juga sih. Aku dulu pernah pakai itu. Garniernya yang warna kuning ya. Terus aku sekarang pakai pencuci Agnes sama Livea. Livea juga sih bagus buat ngangkat minyak berlebih dan ngontrol minyaknya juga. Kalau misalkan pelembabnya Fair and Lovely, Emina, Garnier juga. Kalau menurut aku sih ya, kalau yang cocok di aku. Tapi gini ya, kalau misalkan yang cocok di aku, gak cocok di kalian. Ada yang cocok di kalian, gak cocok di aku. Gantung kulit kalian sendiri ya. Pokoknya sesuaiin dengan tipe kulit kalian masing-masing. Oke? Aku sih kalau misalkan skincare pemula, cuma gitu aja. Cuci sama pelembabnya aja. Terus kalau misalkan kalian mau bersihin muka, aku suka pakai air mawar. Ntar aku cantumin produknya di sini. Merek dari Pipa sih bagus. Dan itu harganya terjangkau banget buat anak sekolahan dan buat remaja juga. Terus kalau misalkan apa sih sunscreennya dulu aku pakai Emina tapi nggak cocok, nggak tahu kenapa. Jadi muncul bintik-bintik, bukan bintik-bintik sih, bentusan di sini pokoknya. Mungkin gak cocok jadi aku berhenti, tapi kadang di aku gak cocok, di temen aku cocok gitu sih, tergantung kulit kalian masing-masing. Oke, kita next sama pertanyaan selanjutnya. Ini dari temen pas PKL aku, namanya Meme. Ntar aku cantumin Instagramnya di sini atau di sini ya guys. Aku mau nanya nih, Res, valid gak sih kalau kulit bagian jidat itu lebih hitam? Itu kenapa dan supaya cerah gimana? Emang sih ya, aku juga pernah belang dan ini tuh hitam dan ini lebih cerah daripada ini. Karena kenapa? Karena mungkin kena debu atau sinar matahari. Terus kalau misalkan kita beraktivitas di luar ruangan terus gak pakai sunscreen atau sunblock, ya pasti belang. Otomatis kan si jidatnya itu otomatis kena sinar matahari secara langsung. Terus kalau kita gak pakai sunscreen, otomatis pasti sih bakalan belang atau bakalan hitam gitu, karena mungkin masuknya kotoran ke sini. Atau sih lebih tepatnya aku sering pakai motor kan ya, otomatis si debu-debunya itu nempel ke kulit wajah kita. Terus kalau kita agak pakai masker atau agak pakai helm, ya pasti belang. Dan supaya cerah gimana? Aku saranin kalau misalkan kalian mau kulit cerah itu kalian harus maskeran minimal itu seminggu itu 2 atau 3 kali biar mendapatkan hasil yang maksimal atau yang bagus. Tapi sih aku paling seminggu itu 2 kali atau 3 kalian sih, dan alhamdulillah ada hasilnya gitu. Terus kalian juga harus rutin pakai skincare, jangan males-malesan, apalagi cewek. Buat cewek-cewek yang mau kulitnya bersih, kalian itu menurut aku gak perlu putih gitu, asal yang penting bersih dan rapi gitu. Karena gak semua cowok itu menginginkan wanita yang berkulit putih. Jadi cowok menginginkan kulit yang misalkan ya gak apa-apa gak putih juga, yang penting
rapi, terus bersih. Ya, intinya bisa ngejaga badan gitu. Tapi bukan hanya kalian harus rutin pakai skincare, kadang makanan terus tidur juga mempengaruhi ke muka atau ke badan kalian. Oke, next ke pertanyaan selanjutnya dari Teh Sarah, saudaranya aku dan saudaranya saudaraku. Katanya, what is your ideal type to be your husband? Artinya itu bisa dibilang tipe suaminya aku itu kayak gimana. Susah banget ya. Tipenya itu ya yang soleh, yang gak kasar, yang kerja keras, yang selalu ngingetin aku kalau aku salah, terus yang selalu memprioritaskan agamanya atau ibadahnya daripada pekerjaannya. Ini mah tipe aku ya, tapi gak tahu jodoh aku kayak gimana. Kadang jodoh itu cerminan diri sendiri. Kalau misalkan kitanya baik, jodoh kita juga bakal lebih baik daripada kita. Kalau misalkan kita ya gini gitu, ya jodoh kita juga pasti kayak gitu. Yang intinya baik, pekerja keras, sopan, santun, ramah, gak kasar. Intinya aku gak kasar. Terus bisa ngehargain yang namanya wanita, yang sayang sama keluarga. Terus apalagi ya kayak gitulah. Next dari Fahmi Abdul Aziz, teman aku. Mau nanya kakak, kapan bagi-bagi giveaway lagi? Mau giveaway apa Fahmi? aku belum bagi-bagi giveaway ya guys, tapi gak tahu aku pernah ngasih apa ke dia ya. Oke, next dari Rizky Wanda. Ntar aku cantumin Instagramnya di sini atau di sini sama pertanyaannya juga. Nanya, apa yang kamu tidak suka dalam sikap kepribadian laki-laki? Pertama, kasar. Kedua, pemalas. Ketiga, gak bisa ngehargain yang lebih tua atau gak bisa ngehargain wanita. Terus apa lagi ya? Pemabuk atau perokok sih kalau misalkan menurut aku ya itu mah tergantung diri dia pribadi ya. Tapi selagi dia bisa menghargain kita ya gak apa-apa gitu. Ya mungkin cara dia buat bersenang-senang ya kayak gitu. Tapi selagi dia bisa ngehargain kita, bisa menjaga kita, atau bisa dalam hal apa sih, ya intinya bisa nggak ngapa-ngapain kita ya it's okay, gak apa-apa gitu. Itu urusan dia sama yang di atas. Pertama, aku gak suka cowok kasar atau KDRT, bisa dibilang KDRT. Kedua, gak bisa ngehargain wanita. Ketiga, gak bisa ngehargain orang tua. Terus gak sopan juga, aku gak suka. Yang sok ganteng juga aku gak suka. Next ke pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Wandi. Ntar aku cantumin pertanyaannya di sini. Siapa orang yang bikin hari-hari kamu jadi ceria? Siapa ya? Ya orang-orang terdekat aku mungkin. Kalau misalkan banyak sih, alhamdulillah banget. Banyak banget yang bikin aku ceria. Salah satunya keluarga, teman-teman, teman mabar, teman chattingan. Pokoknya orang-orang terdekat aku dan orang-orang yang mungkin belum kenal aku terus asik lah diajak ngobrol. Ya intinya orang-orang lah, orang-orang terdekat. Next, pertanyaan dari Susan, temen aku. Pertanyaannya sedikit aneh, jadi aku jawabnya juga bingung sih. Ntar aku cantumin Instagramnya di sini, pertanyaannya di sini, oke? Pertanyaannya itu, hidup seperti Larry, teh kumaha? Kalau bahasa Indonesianya itu, hidup kayak Larry itu kayak gimana gitu. Kan ada di kartun SpongeBob SquarePants, Larry itu sejenis lobster yang gede banget. Ya gak ngerti sih, ada yang ngerti gak sih? Kalau misalkan ada yang ngerti, komen di bawah. Ntar ngadain giveaway gak sih? Oke, kita skip dulu pertanyaan yang ini. Kita next ke pertanyaan selanjutnya dari Ilham.
Ntar aku cantum Instagramnya di sini. Pertanyaannya di sini. Dari Ilham, nikah biasa apa nikah mewah? Duh, nanya nikah ya. Aku lebih suka atau lebih baik gitu ya, nikah sederhana aja sih. Emang sih nikah itu sekali seumur hidup. Kalau misalkan kita ngejalin hubungan yang langgeng, ya aku sih lebih milih nikah biasa aja gitu, gak mewah. Tapi kehidupan kita itu ya gimana sih ngejelasinnya, ya nikah gak apa-apa, nikah biasa gitu, yang penting sakinah mawadah warahmah, intinya kayak gitu. Jadi gak perlu mewah, yang penting sah. Oke, next ke pertanyaan selanjutnya dari Ari. Ntar aku cantumin Instagramnya di sini, pertanyaannya di sini. Oke. Coba bikin konten mukbang. Ya Allah, banyak banget yang request konten mukbang, tapi aku belum bisa wujudin karena ya insya Allah lah next video aku bakalan ngadain konten mukbang. Konten mukbang kayak gimana ya? Ya orang-orang sih lebih suka aku konten mukbang yang pedes-pedes, tapi aku kasihan ke perut aku. Takut sakit perut guys. Next ke pertanyaan selanjutnya dari Jimmy. Katanya review pacar kakak dong. Aku gak punya pacar. Aku bilang aku gak punya pacar, terus dia bilang lagi review gebetan. Lebih parah lagi. Gebetannya gak ada, lagi sibuk mungkin ya, gak tahu juga. Kita next, skip. Udah, bukan di skip sih, udah dijawab ya, gebetannya itu gak ada. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya dari Surya. Mau nanya, kenapa ya nungguin balasan gak ada? Apa cewek emang gitu gimana nih? Mungkin karena kamunya terlalu cuek ke si ceweknya, jadi mungkin si ceweknya juga balik cuek ke kamu gitu. Emang sih ya, cewek itu sabar, penyabar, tapi sabar juga ada batasnya. So buat kalian yang punya cewek atau pacar penyabar, bisa ngertiin kalian, saling ngertiin satu sama lain, pertahanin please, jangan disia-siain. Nah kalau misalkan dia udah pergi, kalian bakalan ngerasain kehilangannya itu kayak gimana. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya dari Saharul Arul. Ntar aku cantumin nama Instagramnya di sini sama pertanyaannya di sini. Kapan mau bikin konten makan keripik pakui? Keripik pakui itu kayak gimana sih guys? Yang tahu rasa keripik pakui boleh komen di bawah ini. Ntar kalau misalkan kalian udah komen, nanti aku karena aku penasaran banget rasanya kayak gimana. Soalnya si Sarul ini maksa banget aku buat bikin konten keripik pakui. Soalnya aku takut rasanya pedas, pahit, atau kayak gimana lah. Takut membunuh. Oke, next kita ke pertanyaan selanjutnya dari Rahmi. Ntar aku cantumin nama Instagramnya di sini, pertanyaannya di sini. Katanya, Teh pengen nanya, skincare atau masker yang cocok buat ngilangin beruntusan apa ya? Enggak sih, kalau misalkan aku lagi beruntusan, aku pakai masker. Ini namanya lupa, nanti aku cantumin di sini deh. Pertama masker itu, kedua aku pakai masker dari Garnier yang Climax, pokoknya yang kayak gitu, yang bukan yang di kemukain langsung tapi yang diaplikasiin ke wajah. Nah itu Himalaya. Buat beruntusan itu, buat jerawat beruntusan itu Himalaya. Terus aku pakai masker Fair and Lovely, itu bagus banget, bikin wajah kita glowing. Dan beruntusan sih bukan sehari, 3 harian bisa hilang kalau aku pribadi. Terus masker Emina juga aku sih rekomendasiin segitu aja karena aku pernah pakai dan cocok di aku itu segitu. Oke, next kita ke pertanyaan selanjutnya. Swing. Dari Ari Salman. Katanya, Resti kapan main kesini ke Cicalengka? Cicalengka itu Bandung ya guys. Kita review alun-alun Cicalengka bareng-bareng. Insya Allah doain aja ya, semoga
ada uangnya, terus semoga panjang umur juga, terus semoga ada yang nganternya. Doain aja ya Ari, jangan lupa kalau nanti aku kesana jangan lupa suguhin makanan ya yang banyak. Oke, next kita ke pertanyaan selanjutnya dari Ardi. Hewan apa, hayo, hewan apaan tuh? Next. Pertanyaannya juga gak jelas banget ya. Oke nih, next kita dari Dwi. Sedikit lucu sih pertanyaan. Kak, kalau berak pakai WC duduk apa WC jongkok? Harus banget ya jawab. Ya namanya juga pertanyaan, jawab ya. Aku pakai WC jongkok. Oke, next. Ada pertanyaannya juga. Kak, makasih. Apaan nih? Jelas banget. Terus ada dari Nugraha. Ayang, I love you. Apalagi ini, astagfirullah. I love you tuh. Oke, next kita ke pertanyaan. Love you tuh, katanya dijawab tuh, love you tuh. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya dari Diana. Nanti aku cantumin Instagramnya di sini atau di sini. Pertanyaannya di sini, Instagramnya di sini. Oke. Pertanyaannya yaitu, Tetehku sayang, gimana tanggapan teteh kalau ada yang punya komitmen, terus udah janji ini itu, tapi dia langgar karena alasan teman, dan sampai lupa sama tanggung jawabnya buat jaga komitmen, terus dijadiin bahan candaan juga padahal udah 1 tahun lebih. Kira-kira gimana? Gimana teh, jujur butuh banget sarannya buat aku yang polos ini, karena capek gini terus. Ya Allah sayangku, kamu yang sabar ya. Kalau menurut aku, kalau misalkan sayang sama orang itu jangan berlebihan, cukup sewajarnya aja. Selagi dia belum serius sama kamu jangan terlalu sayang banget lah sama dia. Buat para cowok, jangan pernah nyanyain perempuan yang sabar menanti kalian, yang mungkin bisa ngertiin kalian. Kalau misalkan dia udah pergi, kalian bakal ngerasain gimana nyeselnya kehilangan seseorang tersebut. Buat kamu sayangku Diana, yang sabar ya sayang. Kalau misalkan dia jodoh kamu, pasti Allah akan memudahkan kamu sama dia. Kalau misalkan bukan, insya Allah bakalan ganti yang lebih baik daripada dia. Yang sabar ya aja ya, pokoknya jangan terlalu cintai berlebihan, sewajarnya aja ya. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya dari Elpida. Pertanyaannya tentang all shop ya ini mah. Gimana sih caranya supaya gak patah semangat pas jualan online? Secara kan ya sekarang banyak banget saingannya dalam jualan online. Terus pernah gak teteh ngerasain, ih udahlah gak mau lagi jualan online, banyak saingannya? Maaf ya kalau pertanyaannya berbelit. Pernah banget, sepernah-pernahnya, sampai aku ya Allah capek gitu ya. Ya sih emang banyak saingannya, apalagi saingan yang lebih murah gitu ya. Otomatis kan customer pasti lebih milih online shop yang lebih murah daripada yang kita jual. Sorry banget ada kendaraan lewat. Terus gini aja sih, kalau menurut aku paling break dulu bentar, jarang post. Tapi kalau misalkan ada orang yang nanyain orderan nih, Kak yang ini ada gak, Kak barang ini ada gak, aku welcome aja. Oh iya bentar ya Kak, aku cek dulu. Bukannya aku ngeluh atau gimana ya, tapi yang namanya kerjaan pastilah ada suka maupun dukanya. Ya dukanya kayak gitu. Kadang mikir, ya Allah customer pada lari atau pada pindah ke all shop sebelah. Tapi kadang aku mikir kayak gini, kalau misalkan rezeki itu gak bakalan ketukar selagi kita mau usaha pasti insya Allah lancarin. Jadi aku positif thinking aja sih, kalau misalkan emang itu rezeki kita ya pasti Allah lancarkan. Kalau misalkan bukan ya mungkin Allah bakalan ganti lebih baik daripada rezeki itu gitu ya, kayak gitu.
Kalau misalkan aku patah semangat, kadang aku di liburan dulu sih, pas hari minggunya liburan, atau pas waktu COD, pulang COD langsung main kemana, refreshing dulu, refreshing otak. Jadi kita tuh jangan kerja 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 aja terus, kita juga harus nikmatin hasil keringat kita, hasil usaha kita, itu dinikmatin. Bukan ya ngapain banyak uang juga kalau misalkan kita gak bahagia gitu. Mending uang pas, kita bahagia, hidup kita ya istilahnya bahagia, ya nikmatin aja. Intinya nikmatin hidup kita selagi kita hidup. Ini bukan nikmatin dalam hal negatif, nikmatinlah dalam hal positif, seperti menikmati es kelapa muda. Mungkin saran aku segitu doang sih ya, tapi banyak sih ya pengalaman-pengalaman pribadi aku, tapi takut durasinya panjang, jadi aku cuma ngomong segitu aja. Insya Allah next video aku bakalan ngebahas yang kayak gitu deh. Guys, maaf banget aku pindah tempat karena ada 2 pertanyaan lagi yang belum aku jawab. Sorry banget. Aku ngeh pas pengeditan, terus pertanyaan itu gak ada, jadi aku bikin lagi di background yang berbeda. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari teman aku, namanya Saiful Julian. Katanya, pakai bahasa Sunda ya dia. Res beres sekolah, arek kamana gawe kuliah nikah apa arek merantau ke Arab? Mun moal ka mana-mana antar hayu ka kependudukan nyieun kartu keluarga. Kepala keluargana urang, anggota keluargana Resti. Awas mun eueuh dina YouTube kayak kurang tonton. Parah sih ya, aku mau kerja dulu gitu. Yang intinya ya sekarang mau fokus dulu kerja gitu, bukan apa-apa sih ya, pokoknya gitulah. Kita skip cuma segitu aja. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Muhammad Ajis. Ntar aku cantumin nama Instagramnya di sini, pertanyaannya di sini. Katanya, kapan nikah Res? Kapan ya? Ya doain aja ya. Tadi sebelumnya juga ada yang nanya kapan nikah kan? Ya jawabannya pasti sama sih kayak gitu, kurang lebih kayak gitu. Ya doain aja yang terbaik. Kalau misalkan udah ada jodohnya, ya insya Allah gitu. Semoga cepat-cepat dihalalkan gitu. Terus kita next ke yang di Instagram yang sedikit menyentuh hati sih. Dari Yunus F029. Jodohku di mana, Mbak? Di material, Mas. Ya gak tahu, mungkin lagi berusaha buat dapetin kamu. Terus next kita lanjut dari Hedi.682. Punya pacar gak? Enggak, aku gak punya pacar. Nah, intinya lagi di posisi pengen punya pasangan tapi gak pengen pacaran. Gimana sih, bisa dibilang komitmen kayak gitulah. Tapi kadang komitmen juga serasa canggung karena kan kita gak ada hubungan, gak ada status. Gini, lagi di posisi gak mau pacaran tapi butuh support system like Prudential yang always listening and understanding. Ya kayak gitu. Nah, next ke pertanyaan dari Hantu Kasep Strip. Ada 2 pertanyaan dari dia, namanya itu Kakak Ahan ya, Farhan. Gak tahu kenapa jadi Hantu Kasep nama Instagramnya. Apakah nambah variasi konten kayak konten gaming, mukbang atau lainnya? Ya nanti next time atau next video, next konten aku bakalan bikin konten gaming, mukbang insya Allah. Terus mukbang agak setengah hati soalnya bukan gimana ya, tapi masih takut gitu. Takutnya itu ya takut sakit perut atau takut kayak gimana lah. Insya Allah doain aja semoga aku bikin konten mukbang. Buat konten gaming aku udah ada niatan gitu buat bikin konten gaming. Terus pertanyaan kedua, mau nanya dong untuk kedepannya channel ini mau kayak gimana.
Untuk kedepannya mungkin channel ini itu tentang Shopee Haul. Kalau misalkan gaming sih untuk kedepannya sih insya Allah ya, karena mungkin kedepannya aku bakalan punya kesibukan tersendiri, yaitu mungkin aku bakalan kerja, jadi aku jarang main game. Untuk Shopee Haul insya Allah aku bakalan post. Terus untuk vlog juga insya Allah, kalau misalkan aku liburan aku vlog, kalau misalkan enggak ya enggak gitu. Nah kedepannya insya Allah kalau misalkan konten ini udah berkembang, aku tetap bakalan Shopee Haul, tetap rekomendasi wisata insya Allah bakalan tetap vlog juga insya Allah. Terus dari Git Alam Syah, kapan nikah? Insya Allah doain aja ya, kalau udah siap ya, kalau misalkan udah ada jodohnya udah siap juga ya, doain aja gitu, semoga diperlancar sama Allah. Sekarang mau fokus dulu kerja atau kerja dulu. Terus dari Tian Strip Tian 091, bakso urat adakah? Ada di tukang bakso. Yang terakhir dari Wandi Ajami, pertanyaannya itu sedikit menyentuh ke hati ya. Apa pendapat kamu tentang Palestina? Kalau bahas Palestina sih kadang suka sedih gitu ya. Ya gak tahu kenapa, bukannya sedih. Ya kalian udah tahu sendiri kan, Palestina itu lagi terjadi peperangan antara Palestina sama Israel. Aku di sini cuma bisa ngedoain aja, mungkin gak bisa bantuin ke sana. Kalau menurut aku sih doa kalian adalah penyemangat mereka dan penyelamat mereka. Apa ya? Doain aja sama kalian semua, semoga peperangannya itu cepat selesai dan semoga Palestina itu kembali damai seperti semula, karena doa kalian itu sangat berharga gitu bagi mereka. Pokoknya buat orang-orang yang sedang berjuang di sana, berperang di sana, lancarkan, semoga Allah lindungi. Kalau misalkan mereka wafat di sana, semoga wafatnya itu husnul khotimah dan amal ibadahnya juga diterima di sisi Allah. Pendapat aku gak banyak sih ya tentang Palestina. Aku cuma bisa ngedoain aja gitu. Dari pokoknya kalian terus doain mereka biar mereka selamat dan semoga mereka cepat-cepat berdamai. Sisain doa kalian buat Palestina. Kalau misalkan sudah sholat, sudah tadarus, doain mereka semoga bisa cepat-cepat berdamai, amin. So mungkin segitu aja Q&A dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalkan ada pertanyaan yang belum aku jawab, mohon maaf banget, karena ada segitu sih di aku. Misalkan aku lupa atau misalkan aku salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya karena aku belajar. Jadi kalau misalkan ada kritik dan saran, boleh kalian kasih komentar di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa klik tombol loncengnya. Semoga channel ini terus berkembang. Oh ya, buat kalian yang mau request buat konten selanjutnya, boleh kolom komentar di bawah ini. So, mungkin segitu aja video dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time video. Bye-bye.